Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita semua, teman-teman sekalian. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Jalaluddin Abdul Qadir. Saat ini sedang menempuh studi S3 atau PhD di University of South Florida, Amerika Serikat, melalui beasiswa Fulbright. Insya Allah pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman kepada teman-teman sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa apa yang akan saya bagikan ini bukanlah satu-satunya cara untuk memperoleh beasiswa Fulbright. Ini hanyalah pengalaman pribadi yang mudah-mudahan dapat menjadi salah satu referensi dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang memiliki impian untuk melanjutkan studi ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat melalui beasiswa Fulbright ya. Nah, dulu kalau boleh jujur, saya juga pernah berada di posisi seperti ini. Ketika mulai mencari informasi tentang beasiswa Fulbright, saya menemukan begitu banyak hal yang harus dipersiapkan. Ada yang mengatakan harus fokus kepada tes kemampuan bahasa Inggris terlebih dahulu. Ada yang menyarankan mulai menulis esai. Ada juga yang menyuruh mencari universitas. Kemudian ada yang menyarankan untuk menyiapkan CV dari sekarang. Dan bahkan ada yang menyarankan untuk menyiapkan recommendation letter. Nah, semakin banyak informasi yang saya dapatkan, justru saya semakin bingung. Saya bertanya dalam hati, sebenarnya saya harus mulai dari mana? Mungkin teman-teman juga pernah merasakan atau mengalami hal yang sama ya. Nah, itulah tujuan pembahasan saya kali ini. Insya Allah saya akan membahas secara garis besar, gambaran besarnya. Supaya kita sama-sama tahu urutan langkah yang seharusnya dipersiapkan. Ini menurut pengalaman pribadi saya. Oh ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Saya ulang ya. Nama saya Jalaluddin Abdul Qadir. Berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Jadi Sumbawa ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi saya prosesnya berasal dari salah satu desa budaya ya di Kabupaten Sumbawa, yaitu Desa Tetede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Nah, jadi hari-hari saya sebagai dosen di Sumbawa. Kemudian ini sekilas latar belakang pendidikan saya dari SD. Saya SD-nya di SD Negeri Tetede. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Lopok. Waktu itu masih SMP di sana masih satu-satunya ya, di Kecamatan Lopok. Kemudian saya melanjutkan ke SMKN Negeri 2 Sumbawa. Adapun S1 di STKIP Hamzan Mahdi Selong, kampus Sumbawa. Kemudian saya melanjutkan S2 di Monash University Victoria, Australia. Dan S3 saat ini di Amerika Serikat. Alhamdulillah saya pernah menjadi delegasi Indonesia ke Singapura. Satu di antara dua orang yang menjadi delegasi Indonesia di sana. Kemudian saya juga pernah menjadi delegasi Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, jadi itu sekilas teman-teman sekalian tentang perkenalan dengan diri saya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dalam pembahasan ini, yaitu roadmap atau peta perjalanan menuju beasiswa Fulbright. Oke, jadi secara umum perjalanan ini atau tahapan ini, roadmap ini dapat kita bagi menjadi 7 tahapan utama ya. Mari kita lihat satu persatu. Nah, jadi tahap yang pertama yaitu membangun profil. Nah, menurut saya inilah fondasi dari seluruh proses beasiswa Fulbright menurut saya teman-teman sekalian. Pada tahap ini kita mulai mempersiapkan diri baik dari sisi akademik, kemampuan bahasa Inggris,
pengalaman kepemimpinan maupun kontribusi kepada masyarakat. Dan membangun profil ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Nah, insya Allah kita akan bahas sedikit lebih detail di slide berikutnya nanti terkait dengan membangun profil ini. Adapun yang kedua, tahap kedua adalah persiapan. Nah, setelah fondasi mulai terbentuk, profil kita sudah berusaha kita bangun dengan baik, kita masuk ke tahap persiapan. Disinilah kita mulai menyiapkan berbagai dokumen penting seperti sertifikat TOEFL atau IELTS misalnya, kemudian CV, personal statement, study objectives, dan dokumen pendukung lainnya. Baik, tahap ketiga adalah pendaftaran. Semua dokumen yang telah dipersiapkan kemudian dikirimkan melalui sistem pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Kalau pada saat saya dulu tahun 2024, dokumen masih dikirimkan secara fisik melalui kantor pos. Nah, tahun berikutnya teman-teman kami yang melamar di beasiswa Fulbright ternyata sudah bisa mengirimkan berkas-berkasnya melalui portal secara online. Tahap berikutnya bagi peserta yang lolos seleksi administrasi, jadi tahap selanjutnya adalah wawancara. Nah, ini setelah lolos seleksi administrasi ya, berkas-berkasnya dianggap bagus, kemudian baru ke tahap selanjutnya yaitu interview atau wawancara. Pada tahap ini kita memiliki kesempatan untuk menjelaskan motivasi kita, tujuan studi, dan rencana kontribusi kita secara langsung kepada tim pewawancara. Nah, insya Allah kita akan membahas agak sedikit detail tentang ini karena banyak menanyakan ya, insya Allah di slide berikutnya. Apabila dinyatakan lolos, kita akan menerima kabar sebagai penerima beasiswa Fulbright. Oke. Nah, tentu ini menjadi tahap berikutnya award ya, atau kabar baik kita resmi diterima sebagai beasiswa Fulbright. Nah, penerima beasiswa Fulbright atau disebut dengan awardee. Kita diberikan award. Tentu ini menjadi kabar yang sangat membahagiakan ya, bagi teman-teman yang bercita-cita ingin kuliah ke Amerika Serikat. Akan tetapi perjalanan kita ternyata belum berhenti di sini. Setelah itu masih ada beberapa proses yang perlu dipersiapkan ya, yaitu persiapan keberangkatan seperti pemeriksaan kesehatan, kemudian penempatan universitas, kemudian pengurusan visa, hingga mengikuti kegiatan pre-departure sebelum keberangkatan. Tahap yang selanjutnya yaitu kuliah di Amerika Serikat, ini tahap akhir ya. Dan akhirnya kita melalui babak baru sebagai mahasiswa di Amerika Serikat. Nah, disinilah perjalanan akademik yang sesungguhnya dimulai dengan berbagai macam pengalaman, tantangan, dan kesempatan untuk terus belajar. Nah, jadi teman-teman sekalian, seperti inilah gambaran ya. Menurut saya pribadi, saya rangkum dari pengalaman pribadi, seperti inilah semua tahapan dari yang paling awal sampai paling akhir, dari paling awal sampai nanti kita sudah kuliah di Amerika Serikat. Nah, mari kita bahas lebih mendetail. Kita akan membahas tentang membangun profil. Nah, menurut saya inilah tahap yang sering terlupakan oleh sebagian teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Padahal justru tahapan inilah yang menjadi pondasi dari seluruh prosesnya. Sebelum mulai mengumpulkan dokumen atau mengisi formulir pendaftaran, maka menurut saya hal yang terbaik yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu adalah mempersiapkan diri atau membangun profil. Ada 4 aspek yang menurut saya penting untuk mulai dibangun. Yang pertama adalah akademik ya, yaitu menunjukkan keseriusan kita dalam belajar dan mengembangkan kemampuan akademik. Bagaimanapun standar IPK itu harus terpenuhi karena beasiswa Fulbright ini memiliki standar IPK yang perlu dipenuhi. Misalnya yang akan lanjut S2, maka IPK S1 perlu diusahakan setinggi mungkin ya,
memenuhi standar persyaratan yang diperlukan bagi pelamar yang ingin melanjutkan S2. Oke. Jadi untuk standar IPK ini bisa dilihat di laman web resmi dari Aminef Fulbright. Nah, jadi sejak masih kuliah S1, usahakan IPK-nya setinggi mungkin jika ingin melanjutkan S2 ke luar negeri. Oke, kalau bisa jangan sampai mendekati standar, bahkan harus lebih tinggi, jauh melampaui standar yang ditetapkan. Demikian juga yang akan melamar S3, juga seperti itu. IPK saat S2, saat kuliah S2 juga sangat perlu diperhatikan. Diusahakan ditingkatkan setinggi-tingginya. Nah, pengalaman saya dulu saat masih S1, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga nilai atau IPK itu tetap di atas 3,5, bahkan lebih tinggi lagi, karena saya sadar bahwa saya berkeinginan untuk S2 ke luar negeri. Jadi sejak S1 saya berusaha untuk menjaga akademik ini agar tetap setinggi mungkin, supaya kesempatan itu lebih luas ke depannya. Demikian juga saat saya sudah menempuh S2 di Australia, saya berusaha menjaga agar IPK tetap setinggi mungkin, semaksimal mungkin saya belajar. Karena saya sudah berencana ingin lanjut S3 dengan beasiswa juga, ya. Nah, jadi ini penting teman-teman sekalian. Dari sekarang silakan dijaga prestasi akademiknya. Karena ini salah satu syarat yang tidak bisa ditawar, ya, saat melamar beasiswa Fulbright. Kemudian yang kedua adalah leadership, yaitu pengalaman kepemimpinan. Nah, jadi melalui pengalaman memimpin, berorganisasi, atau mengambil inisiatif dalam berbagai kegiatan. Silakan teman-teman dari sekarang mencari wadah untuk mendapatkan posisi kepemimpinan. Pengalaman saya dulu, setelah saya selesai S2 di Australia, jadi ada perjanjian ya di kontraknya, karena saya mendapatkan S2 juga melalui beasiswa, maka saya harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun terlebih dahulu sebelum diperbolehkan untuk melanjutkan S3. Nah, jadi selama menunggu masa 5 tahun ini setelah saya S2, saya berusaha untuk mengambil peran kepemimpinan sesuai dengan apa yang kemampuan yang saya miliki. Misalnya saya mengambil peran di kampus selain mengajar sebagai dosen, yaitu sebagai ketua LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Maka ini adalah salah satu posisi kepemimpinan, ya, yang sangat membantu saya dalam melamar beasiswa S3 ke Amerika Serikat melalui beasiswa Fulbright ini. Saya juga berusaha tetap terlibat di organisasi kepemudaan. Oke, kemudian saya lanjutkan ketika itu organisasi yang sudah saya terlibat sejak S1 dulu. Bahkan sebelum S1, jadi organisasi kepemudaan, keagamaan, dan pendidikan non-formal. Nah, jadi silakan teman-teman sekalian. Jadi leadership, posisi kepemimpinan ini ternyata sangat menentukan di dalam beasiswa Fulbright. Yang ketiga adalah contribution, atau kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, kepada lingkungan. Oke, baik melalui kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, maupun aktivitas lainnya. Nah, saya pribadi berusaha untuk memberikan semacam pendidikan gratis bagi anak-anak di sekitar lingkungan. Kemudian di dalam kegiatan keagamaan dengan mengajarkan Al-Quran, kemudian menyampaikan berbagai materi-materi ceramah mungkin di masjid maupun di forum-forum non-formal lainnya. Ini bisa ataupun mengajar skill-skill bahasa Inggris maupun reading dan seterusnya. Maka ini semua bisa dihitung sebagai kontribusi kepada masyarakat. Oke, sebisa sesuai dengan kemampuan kita, tidak ada kecil besar, yang penting itu bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, yang terakhir, yaitu kemampuan berbahasa Inggris. Karena kemampuan berbahasa Inggris akan menjadi bekal penting selama proses seleksi maupun di saat nantinya menjalani studi kalau sudah sampai di Amerika Serikat. Nah, saya pribadi bahasa Inggris ini selalu saya latih setiap hari.
baik skill reading, listening, writing maupun speaking. Artinya tidak ada hari tanpa latihan walaupun hanya 10 menit setiap hari. Nah, teman-teman sekalian, inilah aspek ya untuk membangun profil, 4 aspek ini. Tidak berarti semua aspek tersebut harus sempurna. Akan tetapi jika semakin awal kita mulai membangun keempat aspek ini, insya Allah kita akan lebih siap ketika memasuki tahap berikutnya nanti. Nah, setelah mulai membangun profil, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mempersiapkan dokumen-dokumen pendaftaran. Pada tahap ini, ada beberapa dokumen utama yang perlu dipersiapkan, di antaranya misalnya TOEFL, sertifikat TOEFL atau IELTS misalnya ya, kemudian CV atau curriculum vitae, kemudian personal statement, recommendation letter, kemudian study objective. Nah, jadi masing-masing dokumen ini memiliki peran yang berbeda-beda. Oke, ada yang menunjukkan kemampuan berbahasa Inggris kita. Kemudian ada yang menggambarkan pengalaman dan pencapaian kita. Ada pula yang menjelaskan tujuan studi serta rencana kontribusi kita di masa depan. Nah, jadi menurut saya teman-teman sekalian, proses mempersiapkan dokumen ini tidak perlu terburu-buru. Semakin awal kita memulainya, semakin banyak waktu yang kita miliki untuk belajar, memperbaiki dan menyempurnakannya. Misalnya, terutama untuk TOEFL dan tes TOEFL dan tes IELTS, saya sarankan jauh-jauh hari sudah mulai konsisten latihan. Apalagi biaya TOEFL dan IELTS sekarang cukup mahal ya. Jadi perlu super serius untuk bisa menjangkau target. Adapun untuk standar nilai bahasa Inggris untuk Fulbright, menurut persyaratan terkini adalah misalnya untuk program master, TOEFL ITP itu paling rendah 550. Atau IBT Internet Based TOEFL paling rendah 80. Atau bisa juga pakai IELTS dengan nilai standar 6,5 atau Duolingo dengan nilai standar 125. Adapun untuk program doktoral atau S3, jadi syaratnya adalah TOEFL ITP 575 ya. Sedikit lebih rendah dari waktu saya dulu. Kemudian atau IBT Internet Based TOEFL itu sekitar 90 standarnya, paling rendah 90. IELTS 7,0 atau Duolingo 135 itu standarnya. Ini tidak bisa ditawar-tawar teman-teman sekalian. Nah, setelah semua dokumen selesai dipersiapkan, kita memasuki tahap berikutnya yaitu proses seleksi. Nah, secara umum proses ini dapat dibagi menjadi 4 tahapan untuk proses seleksi ini ya secara umum. Yang pertama adalah application, itu aplikasi. Kita mengirimkan seluruh dokumen pendaftaran yang sudah disyaratkan melalui sistem sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi perhatikan waktunya teman-teman sekalian. Oke. Dan salah satu saran umum, jangan sampai kita mengirimkan seluruh berkas-berkas itu sudah mendekati deadline. Tinggal 3 hari, tinggal 2 hari. Karena dikhawatirkan sistemnya menjadi sibuk. Jadi peak season karena orang-orang sedang menggunakan web yang sama yang bisa berakibat tertundanya atau bahkan telatnya pengiriman dokumen yang akan kita kirim. Jadi dokumen sekali lagi harus lengkap karena jika satu saja dokumen kita tidak ada, maka aplikasi kita tidak akan direview. Artinya alias otomatis tertolak. Nah, setelah aplikasi kita kirimkan, kemudian dokumen-dokumen tersebut akan masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap review, yaitu proses penilaian oleh tim seleksi. Jadi pada tahap ini seluruh berkas teman-teman akan ditinjau secara menyeluruh, baik dari segi ijazahnya, IPK-nya, nilai TOEFL, IELTS-nya, dan lain-lain. Jadi akan direview secara hati-hati oleh tim. Jadi pengalaman saya, bahkan saya sampai ditelepon oleh pihak Fulbright ketika proses review dokumen atau berkas ini. Jadi saya ditanyakan, ketika itu saya sedang berada di Singapura waktu itu, sebuah program di sana. Jadi saya dapat telepon dari pihak Fulbright menanyakan tentang kejelasan IPK saya. Mereka meminta penjelasan
Nah, karena kebetulan sistem perhitungan IPK di kampus S2 saya dulu agak sedikit berbeda, sehingga tim reviewer perlu memastikan standar nilainya pada waktu itu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagi peserta yang telah lolos tahap administrasi, proses berikutnya adalah interview atau wawancara. Disinilah kita memiliki kesempatan untuk menjelaskan motivasi, tujuan studi, dan rencana kontribusi kita secara langsung kepada tim pewawancara. Kita harus betul-betul bisa meyakinkan mereka. Jadi pada dasarnya topiknya berbicara tentang apa yang sudah kita tulis dalam essay kita, tetapi di sini perlu kita meningkatkan konsentrasi kita. Pada tahap ini yang penting ya teman-teman sekalian untuk wawancara ini. Jadi level tingkatan dari konsentrasi, kemudian fokus, percaya diri, dan ketenangan harus jauh lebih tinggi, karena ini adalah kunci utamanya. Sekali lagi, konsentrasi, fokus, percaya diri, dan ketenangan adalah kunci utama jika kita ingin sukses di dalam interview atau wawancara ini. Adapun sebagaimana saya sebutkan tadi, topik wawancara adalah seputar apa yang kita tulis dalam essay kita, baik di personal statement maupun di study objectives. Selain itu, selalu persiapkan antisipasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan, yang di luar dugaan kita ya, yang ditanyakan oleh pewawancara. Ya, pengalaman saya ketika wawancara, saya sempat ditanya satu hal, bahkan lebih dari satu pertanyaan, beberapa pertanyaan, walaupun masih relate dengan topik studi saya, tetapi itu betul-betul di luar dugaan saya. Jadi pertanyaan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya dan memang jarang ditanyakan oleh siapapun ke saya. Kemudian saya berusaha tetap tenang, tetap fokus sambil berpikir keras tentang kira-kira apa jawaban terbaik yang saya berikan kepada tim pewawancara. Jadi setelah saya pikirkan, kemudian saya pun berusaha menjawab sebisa mungkin dengan setenang mungkin. Kemudian di akhir jawaban saya dengan sopan meminta saran dari pewawancara terkait jawaban saya tadi. Nah, jadi di setiap jawaban yang saya merasakan kurang meyakinkan, saya selalu berusaha menanyakan dengan sopan, dengan profesional ya, jika ada usul maupun saran dari pewawancara. Karena yang mewawancara saya waktu itu adalah beberapa para profesor dan ahli di bidang yang akan saya pelajari di Amerika Serikat. Dan wawancara dilaksanakan dengan full berbahasa Inggris, teman-teman sekalian. Oke, jadi itu tahap untuk interview ya. Kemudian tahap terakhir adalah final selection, yaitu pengumuman hasil akhir bagi peserta yang dinyatakan berhasil memperoleh Best of Fulbright. Nah, jadi tentu saja setiap tahapan memiliki tantangan tersendiri ya teman-teman sekalian. Namun jika kita mempersiapkannya dengan baik sejak awal jauh-jauh hari, insya Allah kita akan lebih siap menjalani setiap prosesnya. Banyak orang yang mengira bahwa setelah dinyatakan lolos sebagai penerima Best of Fulbright, perjalanan kita sudah selesai. Nah, padahal justru masih ada beberapa tahapan penting yang perlu diselesaikan sebelum benar-benar berangkat ke Amerika Serikat. Nah, secara umum prosesnya dimulai dengan ini setelah lolos ya, medical check up. Nah, ini sebagai bagian dari persyaratan administrasi teman-teman sekalian. Misalnya perlu ada beberapa vaksin yang perlu kita ambil, kemudian tes darah dan tes-tes yang lainnya yang disyaratkan baik oleh pihak kampus, baik oleh pihak imigrasi Amerika Serikat sendiri maupun dari pihak Fulbright yang ada di Indonesia. Nah, jika ada masalah di medical check up ini bisa menghambat proses keberangkatan kita ke Amerika Serikat. Walaupun sudah dinyatakan lolos ya, bahkan terancam tidak jadi berangkat. Oleh karena itu, sangat penting teman-teman sekalian selalu menjaga kesehatan dari sekarang ya. Menjaga pola makan, kemudian tetap berolahraga, kemudian selalu mengkonsumsi sesuatu yang sehat, kemudian bangun pagi dan kebiasaan-kebiasaan sehat lainnya.
Nah, itu setelah medical check up, selanjutnya adalah proses university placement, yaitu penentuan atau finalisasi universitas mana yang akan kita tuju nanti untuk melanjutkan studi. Jadi proses ini cukup lama, cukup panjang teman-teman sekalian. Pengalaman saya pribadi, saya diminta mengajukan 5 universitas tujuan ke Fulbright di Indonesia, ke Aminef. Nah, selanjutnya Fulbright akan mengirimkan 5 universitas yang ditawarkan untuk kita. Jadi Fulbright berusaha untuk mencocokkan latar belakang kita, kemudian skill kita, bidang yang akan kita pelajari. Kemudian Fulbright akan menawarkan 5 universitas kepada kita. Boleh jadi tawaran dari Fulbright ini sama dengan yang kita tawarkan sebelumnya atau berbeda dari yang kita ajukan. Kadang sama, kadang juga berbeda. Nah, setelah proses dalam tanda petik tawar menawar, kemudian setelah melakukan beberapa pertimbangan, akhirnya saya menyetujui untuk mengambil universitas tempat saya belajar saat ini. Karena pada waktu itu saya pribadi melihat bahwa di kampus saya saat ini salah satu ahli yang ada di bidang yang akan saya pelajari pada waktu itu ternyata ada di kampus saya. Beliau berasal dari Jerman. Kemudian saya pelajari profil-profilnya, karya tulisnya, dan seterusnya. Jadi saya memutuskan untuk memilih kampus tempat saya belajar saat ini. Baik teman-teman sekalian, setelah itu kita akan mengurus visa dan berbagai dokumen perjalanan yang diperlukan. Ini semua dibantu oleh Fulbright melalui Aminef ya. Waktu itu saya wawancara visa di Jakarta, di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Kemudian setelah itu biasanya ada kegiatan pre-departure orientation, yaitu pembekalan sebelum keberangkatan agar kita lebih siap menjalani studi dan kehidupan di Amerika Serikat. Nah, setelah seluruh proses tersebut selesai, barulah kita mulai perjalanan menuju Amerika Serikat dan mulai babak baru sebagai mahasiswa internasional. Nah, insya Allah pengalaman pada tahap ini juga akan saya bagikan pada kesempatan berikutnya ya teman-teman sekalian, insya Allah. Nah, izinkan saya berbagi 3 hal yang menurut pengalaman saya sebaiknya dihindari ketika mempersiapkan beasiswa Fulbright. Yang pertama, terlambat mempersiapkan tes kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL atau juga IELTS. Banyak orang baru mulai belajar ketika pendaftaran sudah dekat, padahal meningkatkan kemampuan bahasa Inggris membutuhkan proses dan waktu teman-teman sekalian. Jadi jauh-jauh hari, saya pribadi walaupun setelah selesai S2 di Australia, jadi saya tetap rutin melatih kemampuan TOEFL saya. Jadi setiap akhir pekan saya tes mandiri, kemudian saya latihan listening dan seterusnya. Karena ini walaupun kita sudah mendapatkan nilai yang di atas standar, tapi perlu kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Jangan sampai terlambat mempersiapkan tes kemampuan bahasa Inggris. Yang kedua, menunda penulisan essay hingga mendekati batas waktu pendaftaran. Nah, jadi essay yang baik biasanya melalui beberapa kali proses ya teman-teman sekalian, melalui beberapa proses membaca, ulang, revisi, dan penyempurnaan. Kalau saya perhatikan essay yang saya buat, itu sudah ada beberapa versi. Saya ubah kemudian. Sepertinya sudah lebih dari 10 belasan versi yang saya ubah, saya baca revisi sampai mendekati deadline. Dan yang ketiga, terlalu fokus pada dokumen tetapi lupa membangun pengalaman kepemimpinan dan kontribusi. Menurut saya pengalaman nyata justru menjadi bekal ya. Jadi jangan terlalu fokus pada dokumen tapi terkadang mengabaikan pengalaman kepemimpinan dan kontribusi nyata terhadap masyarakat. Pengalaman nyata, teman-teman sekalian, justru menjadi bekal yang sangat berharga ketika kita menulis essay maupun mengikuti wawancara. Nah, jadi wawancara, saya masih teringat ketika wawancara, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentu di luar dugaan kita ya. Yang terkadang itu bisa kita jawab dengan sangat-sangat dengan lebih mudah dari pengalaman nyata kita ketika kita betul-betul memiliki
pengalaman kepemimpinan maupun kontribusi nyata terhadap masyarakat. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketiga hal tersebut bisa kita antisipasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya jika mulai mempersiapkan diri lebih awal atau jauh-jauh hari. Itulah sebabnya saya selalu menyarankan agar persiapan beasiswa Fulbright ini dimulai jauh sebelum masa pendaftaran dibuka. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, ada 3 hal yang saya harap dapat teman-teman ingat. Jadi yang pertama, Fulbright adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan ya. Tidak perlu merasa tertinggal. Sekali lagi saya ulang, Fulbright adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Tidak perlu merasa tertinggal ketika melihat orang lain sudah lebih siap. Setiap orang memiliki titik awal dan prosesnya masing-masing. Yang kedua, persiapan yang matang selalu lebih baik daripada persiapan yang terburu-buru. Ini general rule, ini aturan umum ya. Hampir semua tahapan dalam proses Fulbright, teman-teman, membutuhkan waktu untuk dipelajari dan disempurnakan. Dan yang ketiga, mulailah jauh-jauh hari. Semakin cepat kita mempersiapkan diri, semakin banyak kesempatan yang kita miliki untuk terus belajar dan berkembang. Jadi mudah-mudahan 3 pesan sederhana ini dapat menjadi bekal awal bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan perjalanan untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri melalui beasiswa Fulbright. Baiklah teman-teman sekalian, saya berharap pembahasan sederhana ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, walaupun tidak bisa sedetail mungkin saya jelaskan tadi karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang supaya tidak bingung lagi harus mulai dari mana. Saya percaya bahwa setiap impian besar, setiap cita-cita besar selalu diawali dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Seperti salah satu pernyataan yang sangat populer ya, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Artinya perjalanan 1.000 mil, perjalanan panjang itu selalu dimulai dari satu langkah pertama. Begitu pula dengan perjalanan menuju Fulbright teman-teman sekalian. Tidak harus sempurna hari ini, tapi mulailah mempersiapkan diri sejak saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bisa berjumpa pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.